Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam tema La dan Wa Produksi Tasawuf. Pada video kali ini saya akan mencoba menjawab komentar-komentar yang ada di postingan La dan Wa. Di antaranya La dan Wa muncul sebelum Islam masuk di kerajaan Buton. Oleh karena pertanyaan ini berhubungan dengan La dan Wa, maka marilah kita kembali membuka sejarah awal masuknya martabat 7. Di mana martabat 7 ini merupakan ajaran tasawuf yang dijadikan Kesultanan Buton sebagai undang-undang. Dan itu tentunya satu-satunya di dunia. Oke, kita langsung saja bermula dari ajaran teori emanasi ilahiyah yang merupakan pengembangan teori konsep wahdatul wujud Ibnu Arabi tahun 1172 sampai 1240. Lalu konsep ini dikembangkan oleh Abdul Karim Al-Jili, keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tahun 1365 sampai 1428. Dalam karyanya Al-Insan Al-Kamil fil Ma'rifat Al-Awakir wal Awail. Artinya manusia sempurna dalam mengetahui Allah sejak lahir dan awalnya. Konsep ini juga dikembangkan oleh Syekh Sindi Al-Borampuri, ulama India pada abad ke-16 dalam buku Martabat 7 Al-Tufa Al-Mursala ila Ruh Al-Nabi yang diselesaikan pada tahun 1590. Seiring dengan masuknya tarikat Al-Qadariyah di Turki pada akhir abad 16 atau awal abad ke-17, tokoh besar Ismail Rumi yang wafat pada tahun 1631, beliau mendirikan tidak kurang dari 40 teks atau pusat tarikat di Istanbul, Turki, dan disebarkan melalui kesultanan-kesultanan yang ada di Asia Kecil, termasuk di Buton, sampai kepada Asia Timur. Melalui buku Abdul Karim Al-Jili inilah sehingga kita mengenal martabat 7. Sehingga pada tahun 1610 martabat 7 ini dijadikan undang-undang oleh Kesultanan Buton. Sultan keempat Laelangi Dayanu Ihsanuddin. Teori emanasi ilahiyah atau martabat 7 dijadikan undang-undang dan penjelasan atas adanya masyarakat yang sangat berjenjang, yang terdiri dari 7 lapisan sosial. Ajaran tasawuf dipakai sebagai legitimasi sistem politik kerajaan. Menurut teori sufi, martabat 7 itu dibagi 3 tahap, yaitu tajali bersifat tanzi atau transidental secara mutlak berbeda dari sifat-sifat alam, sedangkan 4 tahap berikutnya dengan sifat tasibi merupakan manifestasinya dalam alam semesta. Undang-undang inilah yang merubah kehidupan sosial masyarakat Buton. Semua kehidupan sosial masyarakat disesuaikan dengan ajaran-ajaran tasawuf. Baik sultan maupun masyarakat, semuanya disumpah.
Mungkin kita pernah mendengar sumpah wakuntiri. Maka jangan heran, hampir semua cerita-cerita yang berkembang di masyarakat mengandung unsur-unsur ajaran tasawuf atau bahasa buton kadari. Ya, termasuk cerita la dan wa, cerita lao de la ode. Namun di sini kita tidak berbicara tentang isi daripada martabat 7. Di sini saya hanya menjawab komentar-komentar yang ada di episode la dan wa. Jadi intinya bahwa kita ini bukanlah pelaku sejarah. Pengetahuan kita terhadap sejarah hanya sebatas cerita-cerita di masyarakat, belum tahu kebenarannya. Olehnya itu, maka hargailah pandangan dari mereka yang berpandangan bahwa la dan wa berhubungan dengan dua kalimat syahadat. Karena menurut kami, Undang-Undang Martabat 7 dapat dijadikan prasasti sebagai bukti sejarah. Ya, itulah kira-kira jawaban kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.